Ternyata sapinya yang lagi hamil itu udah dalam posisi kegeletak tuh di tanah. Dan di saat yang sama terdengar ada suara seseorang lagi ngecap. Macam kayak lagi makan sesuatu tuh. Jusran pun mendekatkanlah obor yang dia bawa itu ke arah si orang itu. Dan tepat setelah cahaya api menyinari si kandang, dia ngelihat ada makhluk aneh lagi ngegrogoti isi perut sapi yang bolong, Wak. Seramnya lagi, setengah badan si makhluk itu masuk ke dalam perut, sementara kedua kakinya masih julur keluar. Jadi posisinya itu memang kayak orang lagi tengkurap, orang lagi telungkup, setengah badannya masuk ke dalam perut sapi, kakinya masih di luar. Bayang nggak? Jusran pun seketika langsung terpaku antara dia syok, takut, dan juga nggak percaya apa yang dia tengok. Astaga, gitu. Nah, di titik itulah dia akhirnya yakin kalau makhluk yang lagi setengah badan masuk dalam perut sapinya itu parakang tuh. Dan setelah tahu itu adalah makhluk jadi-jadian, ketakutan itu langsung berubah, Wak, jadi amarah. Refleksi Jusran ini langsung ngebakar itu kaki makhluk tuh pakai obor yang dibawa. Wah, kurang ajar kok ya, pergi nggak kok? Kan dia bawa obor, dibakar kaki itu. Jangan kau makan sapi aku, jangan kau makan. Tapi kalian tahu? Makhluk itu tetap nggak bergeming, Wak. Dia tetap asik aja nyantap makan malam itu, masih. Nah, karena nggak mempan, justru langsung lari lah itu kan, langsung lari keluar rumah. Dia teriak tuh manggil warga, ada parakang. Nah, sayangnya mereka nggak langsung denger, Wak, teriakannya si Jusran, karena kan jarak rumah zaman dulu kan jauh-jauh, ya kan. Jusran nggak nyerah, dia teriak, ada parakang. Sampai akhirnya satu persatu warga pun keluarlah nyamperin dia. Di mana parakangnya, Pak? Di mana? Itu tuh di rumahku. Dia mangsa sapi aku. Tadi kakinya udah kubakar biar dia nggak bisa kabur, kata si Jusran. Nah, dengar itu warga pun langsung berbondong-bondong lah ini ke rumahnya Jusran kan, dan berniat memang mau nangkap si parakang ini, mau tahu siapa si parakang ini, ya kan. Apalagi setelah kakinya dibakar, pasti dia nggak bisa kabur. Kan logikanya kayak gitu. Tapi begitu nyampe sana, Wak, ternyata parakang udah hilang. Yang tersisa cuman sapinya Jusran yang udah mati dengan perut yang berlubang gara-gara abis dimakan sama si parakang itu. Di situ warga betul-betul geram kali di sana, tapi juga takut. Warga sama sekali nggak nyangka kampung mereka yang selama ini aman aja, Nadia, tentram aja, tenang aja, sekarang sudah berubah mencekam dan tidak aman. Meskipun baru beberapa ekor sapi aja jadi korban, tapi kan nggak mau ada korban lagi gitu. Dan dibalik ketakutan itu, Wak, warga ini juga yakin sosok parakang yang nyerang sapi hamil itu pasti dia terluka. Pasti gara-gara kan si Jusran sempat ngebakar kakinya, ya kan. Dan karena parakang ini dipercaya sebagai sosok jadi-jadian, mereka yakin betul kalau ciri lukanya pasti bakal kebawa ke wujud manusia juga, ya. Jadi kalau ada nanti nih di antara warga yang kakinya ketahuan ada luka bakar, berarti dialah parakang sebenarnya. Aku untungnya sempat ngebakar. Oke, besok kita perhatiin ya siapa warga yang kaki terbakar gitu. Dah. Nah, setelah kejadian itu warga pun mencoba